pada video kali ini saya tuh mau berbicara perihal administrasi, manajemen, dan organisasi, dan bagaimana hubungan di antara ketiga hal ini. Kita awali dengan administrasi ya. Jadi ada pihak yang memandang administrasi sebagai sebuah seni, dan juga ada pihak yang memandang administrasi adalah sebagai sebuah ilmu. Nah, mengapa administrasi dipandang sebagai sebuah seni? Karena administrasi itu dianggap sebagai sebuah keterampilan yang ditempa oleh berbagai pengalaman. Jadi sebenarnya tuh administrasi itu adalah sebuah aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh manusia tanpa mereka sadari. Ketika ada sekelompok orang, lalu juga ada kerjasama, ada tujuan, lalu juga ada bimbingan, arahan, dan juga ada kegiatan atau proses, berarti manusia tersebut telah melaksanakan administrasi. Dan tanpa disadari itu, ini telah terjadi bertahun-tahun lalu. Gitu. Jadi manusia sejak zaman dahulu kala itu telah melakukan administrasi tanpa mereka sadari. Lalu juga ada administrasi yang dipandang atau dianggap sebagai sebuah ilmu. Bagaimana itu bisa terjadi ketika ada sekelompok pengetahuan yang teratur mengenai suatu hal atau bidang. Jadi ketika ada kumpulan-kumpulan pengetahuan perihal administrasi, kumpulan-kumpulan knowledge gitu ya, perihal administrasi itu berarti administrasi telah dipandang sebagai sebuah ilmu. Lalu ketika ada berbagai konsep perihal administrasi yang terbukti gitu ya, secara ilmiah, berarti administrasi dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Dan ketika misalkan ada administrasi itu memiliki metode-metode untuk mencapai kebenarannya gitu, dalam mencapai kebenaran itu ada metode-metode seperti empiris, sistematis, objektif, dan analitis. Berarti administrasi telah dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Jadi ketika ketiga hal ini, ketiga poin ini, ada kelompok pengetahuan teratur, ada juga konsep-konsep yang telah terbukti, dan juga ada metode-metode untuk mencapai kebenarannya, itu berarti administrasi itu telah dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Jadi sekali lagi, administrasi itu dapat dipandang sebagai sebuah seni karena memang ini tuh telah dilakukan sehari-hari gitu ya, aktivitas yang dilakukan sehari-hari tanpa disadari, dan juga administrasi tadi telah memenuhi 3 poin tadi ya, ada kelompok pengetahuan, ada konsep-konsep yang telah terbukti, dan juga ada metode-metode untuk mencapai kebenarannya seperti empiris, sistematis. Berarti administrasi dapat dikategorikan atau dapat disebut sebagai sebuah ilmu. Lalu nih, administrasi sendiri itu dapat kita bagi menjadi 2 golongan besar, yaitu administrasi negara atau publik, dan yang kedua itu adalah administrasi niaga atau bisnis atau swasta. Jadi ada perbedaan yang mencolok gitu ya, dari administrasi negara atau publik dan juga administrasi niaga atau bisnis. Nah, Fifner dan Prestus itu mendefinisikan administrasi negara itu sebagai proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan negara. Jadi ada proses, dan juga proses itu dilakukan atau dilaksanakan demi melaksanakan kebijaksanaan negara. Jadi ada kebijaksanaan negara yang dijalani gitu. Itu adalah administrasi negara atau publik. Lalu di MOK tuh mendefinisikan administrasi negara sebagai kegiatan negara melaksanakan kekuasaan atau kewenangan politiknya dari mungkin legislatif, yudikatif, eksekutif. Jadi intinya itu adalah sebuah proses untuk menjalankan kebijaksanaan suatu negara. Jadi itu inti dari administrasi negara. Kita mungkin di sini nggak akan terlalu banyak ya berbicara perihal itu. Lalu juga ini administrasi bisnis atau niaga itu tuh ada beberapa pendapat juga. Menurut Purwanto, administrasi niaga atau bisnis itu adalah keseluruhan kerjasama dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan pelanggan hingga pada tahap pendistribusian barang tersebut atau jasa tersebut pada pelanggan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara seimbang, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Jadi agak berbeda ya tadi dengan yang administrasi negara. Kalau yang niaga atau bisnis ini tuh ada poin mencari keuntungan. Jadi kalau negara itu poinnya itu adalah untuk melayani gitu, sebagai pelayan, melayani ya masyarakat gitu ya. Kalau niaga itu jelas tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, dalam mencari keuntungan itu tuh ada proses kerjasama. Kerjasama untuk apa? Memproduksi. Entah itu barang, entah itu jasa, entah itu barang dan jasa. Yang jelas itu tuh akan dibutuhkan oleh seorang pelanggan, dan juga tidak hanya sampai memproduksi, sampai juga
barang atau jasa tersebut tuh didistribusikan atau sampai pada pelanggan. Nah, dan tadi tujuannya itu adalah untuk mencapai keuntungan. Nah, keuntungan juga harus yang wajar ya, harus seimbang, bertanggung jawab. Demi apa? Supaya tetap dapat berkelanjutan gitu. Jangan sampai kita menetapkan harga dengan margin yang sangat tinggi. Oke, pertama kedua itu masih bisa terjual, lama-kelamaan mungkin ada kompetitor dengan harga yang wajar, otomatis mungkin kita akan kalah. Jadi tidak berkelanjutan. Jadi dalam menentukan margin keuntungan pun harus seimbang gitu ya, harus bertanggung jawab juga dan juga demi berkelanjutannya gitu si keuntungan itu. Lalu Ye Wayong itu mendefinisikan administrasi niaga atau bisnis sebagai keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan jasa sampai tibanya barang dan jasa ke tangan konsumen atau pembeli seperti itu. Jadi tadi ya cukup mencolok perbedaan antara negara dan juga niaga. Kalau misalkan negara atau publik itu melaksanakan kebijakan-kebijakan, melaksanakan fungsi kewenangan negara, tentunya ya untuk melayani rakyat, melayani masyarakat, dan tanpa profit oriented. Kalau misalkan niaga atau bisnis itu memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen demi mendapatkan profit seperti itu. Itu intinya sih perbedaannya. Nah, Newman dan Dimmock itu menyamakan. Jadi Newman dan Dimmock itu menyamakan bahwa administrasi itu adalah sama dengan manajemen. Ini adalah pendapat yang pertama. Gitu. Maksudnya ada mazhab yang pertama bahwa administrasi itu sama dengan manajemen. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa administrasi itu tidak sama dengan manajemen. Farlan dan juga Ortweited itu tuh menyatakan bahwa administrasi itu tidak sama dengan manajemen. Pada intinya itu mereka berdua ini menyatakan bahwa posisi administrasi itu jauh di atasnya. Jadi administrasi itu tuh lebih ke fungsi strategis. Jadi untuk menentukan tujuan pokok, menentukan kebijaksanaan, menentukan garis besar kebijaksanaan, arahan umum gitu. Jadi secara strategis ini mau dibawa kemana gitu. Itu adalah fungsi administrasi. Sementara kalau manajemen itu merupakan turunan-turunan kegiatan. Jadi ketika administrasi sudah menentukan tujuan pokok, tujuan utama, menetapkan kebijaksanaan mau kemana, lalu menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan. Nah, fungsi manajemen itu adalah untuk menurunkannya kepada step-step kegiatan atau step-step langkah untuk melaksanakan sehingga tercapai tujuan tersebut. Jadi sekali lagi ya, kalau administrasi itu lebih ke fungsi strategisnya, lebih di atas, dia itu menetapkan tujuan umum, tujuan pokok, lalu juga kebijaksanaan umum, garis-garis besar kebijaksanaan. Kalau manajemen itu menurunkannya kepada step-step atau langkah-langkah proses gitu untuk mencapai tujuan pokok tersebut. Jadi posisinya itu manajemen merupakan fungsi pelaksana seperti itu. Itu inti dari Farlan dan juga Ortweited. Lalu ini kalau kita rangkum dari beberapa sumber tadi, sebenarnya itu ada hubungan antara administrasi dan manajemen. Nah, Ortweited dan Farlan itu menyatakan bahwa administrasi itu tuh terdiri dari organisasi dan manajemen. Jadi organisasi dan manajemen itu bagian dari administrasi. Lalu Dimmock dan Koenig itu menyatakan bahwa inti dari manajemen adalah kepemimpinan atau leadership. Jadi inti dari manajemen atau pengelolaan itu tuh adalah kepemimpinan atau leadership. Nah, sementara pimpinan yang memiliki tanggung jawab, pimpinan itu memiliki tanggung jawab dalam proses pengambil keputusan. Jadi seorang pimpinan itu memiliki tanggung jawab gitu ya, bahwa dia itu harus mengambil keputusan sebaik mungkin atau dia tuh bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Jadi inti dari leadership gitu ya, pemimpin yang baik itu harus dapat mengambil sebuah keputusan. Jadi sekali lagi, inti dari leadership itu adalah decision making process atau proses pengambilan keputusan. Jadi udah kelihatan gitu ya alurnya. Nah, sementara itu, dalam pelaksanaan pengambilan keputusan itu tuh tentu saja harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan hubungan antar manusia atau human relation. Jadi secara singkatnya dapat kita lihat dalam diagram hubungan seperti ini. Jadi yang paling besar itu adalah administrasi. Di dalam administrasi itu
terdapat organisasi dan juga manajemen. Yang mana manajemen itu intinya adalah perihal leadership gitu ya, kepemimpinan. Dan seorang pemimpin yang baik dia tuh harus dapat mengambil sebuah keputusan yang baik juga. Jadi inti dari leadership itu adalah decision making process. Dan juga ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan, pastinya harus mempertimbangkan atau memperhatikan hubungan dengan manusia. Jadi tidak bisa asal ambil keputusan, tidak bisa, tapi harus memperhatikan gitu bagaimana nanti ke depannya dampak atau hubungannya dengan manusia. Makanya dari DMP ini juga ada bagian human relation. Jadi ini tuh adalah hubungan-hubungan antara administrasi, organisasi, manajemen, leadership, lalu juga ada pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan, dan juga human relation. Jadi ada sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa manajemen itu merupakan bagian dari administrasi. Jadi jangan lagi ada pikiran sempit perihal bahwa administrasi itu adalah pekerjaan yang rutin, clerical work, bukan seperti itu, tapi jauh dari itu administrasi itu merupakan proses strategis untuk menentukan tujuan pokok, tujuan utama, lalu juga menentukan kebijakan gitu ya, kebijakan umum gitu, yang nantinya akan diterapkan atau direalisasikan melalui proses manajemen. Jadi manajemen itu merupakan fungsi untuk merealisasikan tujuan pokok yang telah ditetapkan pada fase administrasi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga membuka wawasan baru buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ya di-like, di-subscribe, lalu di-share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.